Izin mulai ya, Sis? Ya, silakan. Kami dari SMA Negeri 3 Klaten, di Katolik, ada beberapa pengerjaan tugas agama, materi panggilan mau berbudi. Dan di sini kami diberi tugas untuk mewawancarai para salah satunya suster. Dan sebelumnya izinkan kami kenalan dulu ya, silakan. dari saya namanya Swastika Sari, biasa dipanggil Sari. Yakin lagi ya, Sari. Dari saya Gabriel Puspa Gracia, biasa dipanggil Gaby. Gaby, Shirley, Gaby, Catherine. Oh, panggilannya Catherine. Oke, ini saya panggilnya Juan. Oke, Catherine. Saya Elizabeth Alika Medina Cynthia, biasa dipanggil Alika. Alika, Catherine, Gaby, Shirley. Saya Ekalis Ayapamukini dipanggil Gita. Nama saya Virginia Marsha Yudhisa Putri, biasa dipanggil Marsha. Oke, Marsha. Nama saya Katarina Safira Jumalini, biasa dipanggil Vira. Marsha, Gita. Oke. Nama saya Yovita Brianna Madani, biasa dipanggil Yovita. Yovita, Gita, Marsha, Vira. dan saya Sister Carolina. Tahu dari mana kalau ada nomor saya itu? Saya dari Tia, tapi Iya. ikut mendampingi. Oh, kakak ini yang kemarin. Udah berapa kali datang ke Pia? 2 kali. Oh, 2 kali, oke. Oh gitu. Silakan. Ini pertanyaan sulit-sulit enggak? Baik, mulai dari pertanyaan pertama ya, Sister. Pertanyaannya, siapa yang berpengaruh ketika suster memutuskan panggilan hidup mutiara? Oh, oke. Yang berpengaruh ya, paling ya. Yang berpengaruh pasti banyak. Ada orang, ada juga ya pendidikan atau pengetahuan tentang ajaran Katolik itu juga berpengaruh. Tapi kalau disebut pribadi, yang paling berpengaruh dalam saya memutuskan panggilan itu sebenarnya yang pertama itu karena saya tertarik hidup mutiara itu menjadi suster Ursul itu karena saya tinggal di asrama Ursulin. Jadi saya sendiri melihat para suster. Jadi saya sebagai anak asrama lihat suster-suster muda, dan kalau Ursul itu kan pakainya gini ya, jadi beda kan dengan suster-suster yang lain. Jadi buat saya itu suster-suster Ursul itu orang-orang muda yang Ursul itu gesik banget. Jadi sebentar 10 menit yang lalu ada di biara, terus tiba-tiba sekarang udah sedang nyampu di asrama. Coba sudah cepat sekali ke sini. Jadi mereka tuh gesik banget. Jadi itu membuat saya tertarik. Itu yang pertama. Lalu membuat saya bisa memutuskan untuk saya kayaknya mau coba deh. Itu adalah orang tua saya sendiri karena memang kalau kak saya itu orang Flores. Orang Flores itu kalau yang namanya menjadi romo, menjadi suster itu sesuatu yang berarti banget ya. Jadi kayaknya semua orang tua itu, hampir semua orang tua itu mengharapkan adalah anaknya jadi imam, jadi suster, jadi bruder gitulah. Lalu setelah saya mengutarakan itu, saya didoakan oleh mama, oleh bapak, terutama bapak. Dan ternyata ketika saya mengatakan ini, Pak saya mau masuk biara, bapak saya mengatakan ternyata Tuhan mendengarkan doa saya, dan ternyata bapak itu sudah 10 tahun mendoakan anaknya. Tapi dia tidak pernah menceritakan itu kepada anaknya, mungkin dia takut merasa terpaksa ya kaminya ya. Gitu. Jadi bapak yang paling berasa ya sebagai orang yang senang kalau saya itu membicarakan soal hidup panggilan. Berarti dapat diambil juga bahwa muncul benih-benih panggilan ketika suster di asrama ya? Iya, benih-benih banget. Tapi sebagai anak-anak kecil di Flores itu udah kenal suster. Karena di sana kan banyak suster, banyak imam, jadi udah ngerti gitu loh. Oh ada suster, oh ada kehidupan seperti ini. Bahkan kami anak-anak tuh kayaknya kalau ditanya pertama kali tuh mau jadi apa, mau jadi suster yang kudus-kudus dulu semuanya.
gitu, tapi nanti SD SMP udah hilang gitu. Untuk tepatnya itu kapan di sistem, mungkin waktu SMP atau SD? Jadi untuk yang namanya itu tadi ya, kalau ditanya mau jadi apa, itu udah SD. Itu hampir semua, apalagi anak-anak cewek itu kan sudah ngerti ya, rupanya anak SD itu udah ngerti yang malu-malu ya. Jadi mereka ngerti tuh bahwa menikah itu hidup membiara, hidup bujang, hidup sendiri itu kayaknya lebih baik daripada pacaran gitu kan. Itu untuk pikiran kami orang tua anak kecil. Maka kayak mau apa, mau jadi suster, jadi terlihat kudus gitu loh. Jadi waktu kecil kan, setelah saya SMA sebenarnya sudah tidak terlalu berasa sekali. SMP, SMA kami sudah kehidupan seperti biasa kan, bahkan pacaran segala gitu. Tapi setelah SMA malah setelah saat saya harus memilih, saya harus pilih apa hidup saya, mau meneruskan kuliah, mau kuliah atau mau hidup membiara gitu. Jadi saat itu sudah mengambil keputusan setelah saya selesai SMA gitu. Semoga cukup jelas ya. Lalu mengapa suster memilih untuk panggilan hidup membiara? Gitu, yang tadi seperti yang sudah saya bilang tadi itu, untuk orang Flores itu kayaknya baik gitu loh, untuk yang sebut menjadi suster itu kayaknya sesuatu yang mulia gitu, sesuatu yang mulia gitu. Dan ketika saya jalani dan benar itu yang saya alami, itu yang saya dapatkan juga seperti apa yang saya rindukan gitu loh. Mungkin selama perjalanan hidup suster pasti mengalami suatu godaan atau hambatan dalam hidup membiara yang mana. Berapa kali suster mengalami godaan dalam melaksanakan panggilan hidup membiara? Oke, godaan itu banyak macamnya ya. Ada godaan kalau kita perempuan, godaan dengan laki-laki, kepengen, karena kita itu kan orang normal ya, godaan laki-laki. Terus godaan itu juga pengen yang enak-enak. Misalnya kalau kami kan hidup bersama, enakan menyendiri di kamar daripada hidup bersama, kayak misalnya melakukan tugas-tugas bersama atau harus duduk makan bersama. Enakan itu. Jadi selalu ada pilihan. Kalau saya maknai godaan itu adalah godaan itu adalah kita memilih yang enak. Aku memilih yang enak. Nah, untuk godaan yang pertama, godaan dengan perasaan suka dengan laki-laki gitu ya. Kalau suster sih merasa itu bukan godaan ya, karena apa? Kami sejak awal menentukan waktu usia-usia setelah SMA itu usia-usia kuliah ya, itu otomatis tuh lagi senang-senangnya dengan laki-laki. Tetapi kita di biara sudah diajarkan bukan cara supaya menekan, tapi untuk menerima perasaan itu. Bersyukur bahwa aku tuh normal. Aku tuh tertarik, menarik loh. Aku tuh tertarik dengan laki-laki dan aku pun disukai oleh lawan jenis. Nah, itu tidak dilihat sebagai godaan, tidak, tapi dilihat sebagai suatu berkat. Karena apa? Dengan demikian kan saya akan merasa saya kalau masuk biara karena semuanya sudah mati, artinya naluri kewanitaan gitu itu udah mati kan, jadi kayak menyerahkan untuk Tuhan itu hanya karena saya sudah tidak laku gitu kan. Gitu. Jadi benar-benar di situ malah kami diberi makna bahwa dengan demikian inilah pemberian dari kamu. Jadi di mana kamu masih bisa bekerja di luar, kamu masih sangat produktif, kamu masih sangat bisa memberikan diri untuk keluarga, justru saat itu kamu memilih untuk berserah kepada Tuhan. Kamu mempersembahkan itu semua untuk pekerjaan Tuhan. Jadi cara-cara seperti itu namanya pendidikan biarawan seperti itu. Jadi tidak menekan atau tidak mempura-pura menghilangkan keinginan manusiawi, tapi dibenarkan cara pandang. Sehingga it's okay. Kadang-kadang suka dengan orang, suka dengan laki-laki atau disukai orang, it's okay, biasa aja. Maksudnya ya memang seperti itu kehidupan sebagai seorang manusia itu seperti itu. Tetapi bukan berarti itu kemudian menghalangi saya untuk ini kayaknya saya tidak suka. Jadi itu justru kekuatan positif yang membuat saya, kan kita senang ya kalau kita
merasa dicintai kan? Atau kalau kita mencintai orang, kan ada seperti, bayangkan kalian aja, itu pasti semangat banget ke sekolah. Sama seperti itu. Jadi itu adalah energi positif dari kalau kita itu menyambut setiap perasaan kita. Jadi ya rupanya memang setelah ketika saya menyadari itu tidak ada masalah. Jadi akan berlalu juga itu perasaan-perasaan. Jadi akan silih berganti dengan perasaan-perasaan lain kan. Ya seperti itu. Jadi memang sudah ada di dalam pendidikan sebagai seorang suster, bruder, romo, ya hidup khusus lajang seperti itu, ada teorinya untuk memaknai setiap psikis seorang manusia normal. Seperti itu. Jadi itu bukan godaan. Dan juga kalaupun itu terasa sangat kuat, disadarkan kembali bahwa Tuhan, ya ini loh yang aku persembahkan justru. Jadi bukan karena saya sudah mati, bukan karena saya sudah tidak laku lagi, maka saya jadi seperti udah sampah gitu loh, lalu diberikan kepada Tuhan. Enggak, justru itu. Jadi itu akhirnya itu membuat selalu menggebu-gebu untuk menjalani kehidupan harian. Itu semua ada karena kami belajar. Kemudian Banyak yang berada. Semua suster menjadi suster, bagaimana proses panggilan hidup mutiara tersebut bertumbuh, berkembang, dan berjalan? Oh, sangat bagus. Jadi mulai dari seperti kita sekolah deh. Seperti kita sekolah. Kalau sekolah itu kan untuk ini ya, untuk kepala kita ya, untuk pengetahuan untuk ini kita. Tetapi untuk hidup mutiara itu yang dilatih lebih banyak adalah hati kita. Jadi sama, kalau kami datang dari rumah awal, kan saya itu masuk biara usia 30 tahun. Jadi saya akan belajar tentang hidup rohani, belajar tentang mengolah perasaan hati, itu dipelajari. Lalu nanti setelah itu ada tahap-tahapnya. Kalau saya sudah oke, pertama saya masuk dulu untuk mengenal dulu, lihat susah-susah itu seperti apa ya. Oh oke, kayaknya aku boleh nih jalan ini. Lalu saya naik tingkat, oke, masuk tiap tahap berikutnya. Ada istilahnya. Jadi pertama itu aspiran, mengenal, lihat dulu aja, tidak dipaksakan. Gimana menurut kamu masih mau lanjut nggak? Oh iya, saya coba. Masuk berikutnya, tahap postulan itu sudah mulai belajar sedikit-sedikit tentang doa sendiri, doa pribadi, doa ini. Kalau udah naik kelas, sudah oke, saya dianggap oleh suster-suster pemimpin, dianggap kamu bisa, kamu cocok, atau spiritmu bagus. Tapi kalau pemalas biasanya itu diolahnya lebih panjang lagi gitu. Atau dianggapnya bisa mengikuti aturan biara, dianggap mengikuti aturan biara, boleh lanjut ke tahap selanjutnya. Baru berikutnya novisiat, namanya novisiat itu juga sama, tapi tingkat materi yang diberikan itu lebih tinggi lagi. Itu seterusnya. Jadi sekarang saya junior namanya, belum kalau kekal. Junior itu secara bahasa profannya mungkin masa percobaan. Jadi kami sudah boleh tinggal di komunitas, sudah boleh mencicipi karya-karya sulit, sudah boleh berkarya dengan masyarakat. Jadi kalau merasa oke, ini panggilanmu, kamu merasa bahagia, kamu merasa Tuhan memang pilih kamu di sini, oke, lanjut, lalu ikrar kau kekal. Seperti itu. Jadi setiap hari memang proses belajar, proses mengolah kehidupan. Kalau suster udah jadi berapa? Saya itu masuk usia 30 tahun. Jadi sudah kuliah, kerja, lalu masuk biara 30 tahun. Sekarang itu saya berusia 37 tahun. Jadi 7 tahun, 7 memasuki 8 tahun di biara. Tapi itu pun 3 tahun awal itu masa pendidikan. Gitu. Boleh loh bertanya di luar catatan kamu, yang kamu catat dulu, ya, nanti selebihnya boleh ngobrol bebas. Yang selanjutnya, apakah
Apakah suster mengucapkan kaul? Ya, Oh, kalau boleh tahu, kaul apa saja yang suster? jadi umumnya biarawan-biarawati yang istilahnya biarawan-biarawati itu mengucapkan 3 kaul. 3 kaul. Kaul itu tahu apa itu kaul? Kaul itu janji, janji. Kaul itu janji suci. Janjinya itu mengikat diri untuk perawan. Perawan itu murni hati, murni badan. Murni hati, murni badan. Diikrarkan, janji. Yang kedua itu kemiskinan. Kemiskinan itu tahu ya. Kemiskinan itu artinya hidup apa adanya. Tidak untuk mengumpulkan harta sebanyak itu. Jadi hidup dari biara. Jadi biara yang membiayai, yang menghidupi. Tidak saya mengusahakan sendiri. Secara sederhananya seperti itu. Tapi tentu ada makna yang lebih dalam lagi. Mungkin kamu nanti kalau sudah dewasa bisa baca sendiri kan ya. Oke. Berikutnya adalah kaum ketaatan. Taat. Jadi kami itu sebagai suster itu harus taat pada pemimpin, taat mau dipindahkan kemana saja itu siap. Jadi banyak sekali bentuk ketaatan, banyak sekali juga bentuk kemiskinan. Makanya gini-gini aja, karena dirasa ini sudah cukup. Jadi cukupkan diri dengan apa yang ada. Seperti itu, termasuk menjaga kesehatan itu juga bagian dari kemiskinan. Karena kalau aku tidak sehat, aku makan sembarangan, aku berarti tidak bisa mengabdi Tuhan. Jadi banyak sekali pretil-pretilnya, tapi tidak dihafal tetapi direnungkan tidak ya. Kalau tadi aku agak kasar sama pemimpin, sebenarnya di dalam hatiku karena saya tidak suka disuruh-suruh. Nah itu berarti saya belum sungguh menghayati ketaatan atau belum sungguh menghayati kesederhanaan hati. Karena termasuk seperti, jadi intinya seperti Yesus, kita maunya tuh seperti Yesus. Yesus itu kan hidup miskin, dia itu taat pada Bapa. Jadi kita orang biara, hidup membiara itu ingin mencontohi dia. Secara ringkasnya 3 ketaatan itu. Diusahakan terus-menerus. Lalu kamu bilang, loh katanya susah hidup miskin tapi kok dandanannya minor ya. Itu artinya memang setiap orang berusaha untuk menghayati. Kadang-kadang memang keliru persepsinya atau namanya terus belajar gitu. Sama seperti Bapak Ibu kita mengikrarkan kesetiaan, bukan berarti mereka sudah pasti setia, tidak, tapi mereka selalu berusaha. Mereka tahu bahwa aku mengucapkan janji kesetiaan, sama seperti itu. Jadi terus menerus berusaha, terus menerus minta rahmat.